Kalau udah pembangunan di sawah musnah, hilang karena penerus-penerus yang asli nanamin juga udah pada nggak ada. Keturunan sekarang mana ada yang mau bercocok tanam. Kebijakan yang tidak ketat membuat konversi lahan sawah menjadi industri dan permukiman semakin cepat. Namun, apakah pemerintah tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang untuk petani dan produksi pangan? Lahan berubah menjadi beton, dampaknya berlapis, petani rugi, produksi turun, dan juga risiko bencana meningkat. Lalu solusi apa sih yang harus kita dorong? Jika ribuan hektar sawah hilang setiap tahunnya, maka dapat kita prediksi di tahun 2037 seluruh sawah akan hilang. Jika alih fungsi lahan terus menggerus lahan pertanian, bagaimana nasib pangan kita di masa depan? Hasilnya udah nggak memuaskan. Aja dulu nggak mengganggu. Kalau sekarang karena udah nggak ada tempat mainnya lagi, dari rumah lari ke sawah adanya di sini. Tanah yang subur, airnya yang melimpah, dan hijaunya sawah itu adalah ciri khas Bogor. Namun, identitas itu kini sedang dipertaruhkan. Dalam 1 dekade terakhir, ribuan hektar lahan pertanian produktif lenyap dan digantikan oleh pondasinya beton. Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang paling cepat kehilangan lahan sawahnya, dengan tingkat konversi mencapai 6,38% per tahun, setara dengan hilangnya 2.591 hektar. Jika pola ini terus berlanjut, maka lahan sawah di Bogor bisa punah. Kebutuhan terus meningkat. Setiap musim penghujan, lahan-lahan pertanian kebanjiran akibat dampak alih fungsi lahan. Penyebab alih fungsi lahan sendiri yaitu karena tekanan urbanisasi, di mana posisi Bogor sebagai kota penyangga yang dekat dengan Jabodetabek itu menjadikannya sasaran utama pembangunan perumahan. Selain itu juga pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah Bogor Barat, terutama Dramaga itu berkontribusi besar dalam pembangunan kos dan kafe, serta faktor ekonomi petani juga turut mempengaruhi dan mempercepat perubahan fungsi lahan, di mana harga pupuk yang naik, juga ketidakpastian hasil panen, serta tawaran pembelian tanah yang menggiurkan dari pihak pengembang. Ada juga upaya yang telah dilakukan, yang dimana pemerintah daerah ini sudah berusaha memperkuat perlindungan lahan melalui penetapan peta lahan sawah yang dilindungi atau biasa disebut LSD sebagai acuan perencanaan ruang. Lalu juga penyuluhan dan pendampingan kepada petani dilakukan melalui dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kesadaran untuk menjaga lahan pertaniannya. Lalu juga ada insentif berupa keringanan pajak, yang dimana keringanan pajak ini pernah diusulkan bagi petani yang mempertahankan sawahnya meskipun sawahnya ini sudah diimplementasi dan juga masih belum optimal. Ada undang-undang yang mengatur mengenai alih fungsi lahan ini, dan menurut peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B yang mengatur penetapan dan pengawasan lahan sawah strategis. Namun beberapa individu itu masih ada yang menyalahgunakan dan beberapa pihak melakukan transaksi secara ilegal untuk mengalihfungsikan lahan pertanian ini. Dan pemerintah saat ini sudah menghadirkan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan lahan pangan, yaitu dengan dikeluarkannya pasal 27 ayat 1, yaitu ancaman hukum pidana yakni selama 5 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah.